mengenai gambaran umum perusahaan, di mana saya akan membahas tentang sejarah singkat AutoClean. Nah, AutoClean adalah usaha lokal yang berdiri sejak September 2023 di BTP Makassar. Bergerak di bidang produk perawatan kendaraan. Usaha ini muncul karena minimnya produk lokal perawatan kendaraan di Sulawesi Selatan. Pendiri AutoClean adalah Muhammad Rafli. Memanfaatkan peluang ini dengan membuat produk mandiri menggunakan formulasi bahan ramah lingkungan yang sesuai dengan iklim tropis. Melalui pemasaran digital dan penjualan di Shopee, AutoClean berkembang pesat, memperoleh ulasan positif dan memiliki visi menjadi merek lokal terpercaya dalam industri perawatan kendaraan. Dalam jangka panjang, AutoClean berencana memperluas produksi, membuka outlet, dan menambah variasi produk. Nah, adapun produk-produk AutoClean, yang pertama itu sampo kendaraan. Gunanya itu membersihkan permukaan kendaraan dan memberikan kilap dengan kandungan wax. Yang kedua itu body shining, melindungi cat kendaraan dari debu, air, dan sinar matahari. Yang ketiga itu ada super black, menghitamkan kendaraan seperti bagian plastik kendaraan dan memberikan efek tahan air. Yang keempat itu ada thin sand, mengembalikan warna hitam pada ban dan melindungi dari retak serta kotoran. Yang kelima itu ada pengangkat kerak, membersihkan oil dan kerak pada mesin tanpa merusak komponen-komponen yang lain. Nah, pada kelima produk ini diformulasikan sendiri dan dikemas dalam berbagai ukuran botol plastik seperti 100 ml sampai 500 ml. Pada bagian kedua itu ada posisi perusahaan dalam rantai pasok, di mana terdapat pada pemasok. AutoClean memperoleh bahan baku dari toko dan distributor bahan kimia lokal di Makassar. Bahan yang digunakan antara lain tesafon, sodium sulfat, white oil, silikon, dan lain sebagainya. Kemasan diperoleh dari persediaan lokal tanpa kontrak tetap untuk menjaga fleksibilitas dan efisiensi biaya. Pemasok berperan penting menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku agar proses produksi tidak terganggu. Yang kedua itu ada konsumen. Nah, di mana konsumen utama adalah pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Baik itu mahasiswa, pekerja kantoran, serta bengkel dan pencinta otomotif Makassar. Produk yang dijual melalui dua jalur. Yang pertama itu ada online melalui Shopee. Yang kedua itu offline, sistem titip jual di bengkel dan toko aksesoris. Konsumen juga berperan sebagai sumber umpan balik penting untuk inovasi produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya yang bagian ketiga itu ada peran dan ekosistem subchain, di mana AutoClean berperan sebagai produsen dan koordinator rantai pasok yang menghubungkan pemasok dan konsumen. Sebagai produsen, AutoClean mengolah bahan baku menjadi produk siap pakai melalui proses formulasi dan pengemasan mandiri. Sebagai distributor, AutoClean mengatur penjualan daring dan luring. Sebagai pengendali chain, AutoClean memastikan setiap tahap seperti pengadaan, produksi, distribusi berjalan efisien dengan kontrol kualitas dan ketersediaan stok yang baik. Ini saya akan menjelaskan bab 3, analisis supply chain management. Yang pertama itu strategi operasi supply chain. Nah, strategi operasi dan rantai pasok atau supply chain pada AutoClean difokuskan untuk menciptakan efisiensi, menjaga kualitas, dan memastikan kelancaran distribusi produk ke konsumen. Oleh karena itu, strategi supply chain disusun dengan prinsip sederhana, efisien, namun tetap adaptif terhadap perubahan pasar saat ini. Nah, strategi yang pertama yaitu strategi biaya efisien. Terus yang kedua itu kualitas premium dan konsistensi produk.
Yang ketiga, operasi responsif dan adaptif. Yang keempat, kemitraan strategis dengan produk lokal. Terus yang kelima itu penerapan teknologi sederhana untuk efisiensi. Selanjutnya itu masuk ke pembahasan kedua, desain jaringan supply chain. Nah, desain jaringan supply chain pada AutoClean disusun untuk memastikan aliran bahan, informasi, dan produk berjalan secara efisien dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Sebagai usaha mikro yang bergerak di bidang produk dan distribusi perawatan kendaraan, nah AutoClean menerapkan sistem rantai pasok yang sederhana namun memiliki keterpaduan antara komponennya. Terus poin pertama yaitu struktur jaringan supply chain. Yang pertama itu supplier. Terus yang kedua ada manufaktur, yang ketiga ada distributor, dan yang terakhir yaitu customer. Pada poin kedua yaitu lokasi dan efisiensi distribusi. Nah, lokasi AutoClean yang strategis di kawasan Tamalan Raya memberikan keuntungan dalam pengolahan logistik. Nah, kedekatan dengan toko-toko bahan kimia dan pusat aktivitas masyarakat mempersingkat waktu pengiriman dan mempermudah proses pengadaan bahan. Baik, yang ketiga yaitu aliran informasi dan koordinasi. Nah, AutoClean menerapkan sistem komunikasi cepat berbasis digital. Nah, proses pemasaran bahan ke pemasok dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan telepon. Sedangkan pemesanan pelanggan dikelola melalui platform Shopee dan media sosial lainnya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zudi. Saya akan membahas di bagian manajemen persediaan dan peramalan atau forecasting pada usaha AutoClean. Jadi manajemen persediaan pada AutoClean sendiri itu memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran proses produksi, efisiensi biaya operasional, serta pemenuhan permintaan pelanggan secara tepat. Sebagai usaha manufaktur kecil yang produksi berbagai produk perawatan kendaraan, AutoClean itu perlu mengatur bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi dengan baik agar tidak terjadi kekurangan bahan ataupun penumpukan stok yang berlebihan. AutoClean juga mengelola 3 jenis persediaan utama, yaitu bahan baku atau raw material, kemudian barang dalam proses atau work in process, dan barang jadi atau finished goods. Bahan baku seperti Texapon, sodium sulfat, dan white oli dibeli berdasarkan kebutuhan produksi mingguan agar tetap efisien dan tidak menumpuk di gudang. Barang dalam proses pun mencakup bahan yang sedang melewati tahap formulasi dan pencampuran. Dengan sistem kerja yang berurutan seperti ini, AutoClean diharapkan dapat menghindari penundaan produksi. Sementara itu, barang jadi yang telah dikemas disimpan dengan menerapkan prinsip first in, first out agar kualitas produk tetap terjaga dan mudah dilacak jika terjadi kendala. Dalam kebijakan persediaan, AutoClean juga menerapkan prinsip dasar dari economy order quality, safety stock, dan just in time. Prinsip ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan agar biaya penyimpanan dan pemesanan tetap efisien. Safety stock juga diterapkan untuk bahan yang sulit diperoleh seperti silicone oil dengan menyediakan cadangan sekitar 10-15% dari kebutuhan rata-rata. Sedangkan prinsip JIT diterapkan pada bahan tambahan seperti pewangi dan pewarna yang diberi tepat waktu produksi dimulai agar kualitasnya tetap baik dan tidak menumpuk di gudang. Kemudian di bagian peramalan, ini menjadi bagian penting dalam sistem manajemen operasi dan rantai pasok pada AutoClean itu sendiri karena berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku.
Sebagai usaha manufaktur berskala kecil, AutoClean itu menghadapi fluktuasi permintaan yang dipengaruhi oleh musim, tren perawatan kendaraan, serta aktivitas promosi. Oleh sebab itu, kemampuan memikirkan permintaan secara akurat itu sangat dibutuhkan agar proses dapat menyesuaikan kondisi pasar tanpa menimbulkan kelebihan ataupun kekurangan stok. AutoClean juga menggunakan pendekatan sederhana yang mencerminkan prinsip beberapa metode peramalan, yaitu moving average, trend projection, dan judgmental forecasting. Metode moving average ini digunakan dengan melihat rata-rata penjualan bulan sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan jumlah produksi berikutnya. Kemudian metode trend projection digunakan untuk menganalisa arah perkembangan permintaan berdasarkan pola penjualan di waktu-waktu tertentu seperti liburan ataupun promosi. Sementara itu judgment forecasting mengandalkan pengalaman dan intuisi pemilik usaha itu sendiri serta masukan dari pelanggan dan mitra penjualan untuk memperkirakan permintaan secara cepat dan praktis. Nah, dengan penerapan manajemen persediaan dan sistem peramalan yang sederhana namun efektif, AutoClean diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku dan volume produksi, sehingga kegiatan operasional tetap efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten. Baik, saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu perencanaan produksi dan kapasitas. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi pada AutoClean diatur secara fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, serta kemampuan sumber daya yang ada. Sebagai usaha yang berskala manufaktur atau kecil, AutoClean belum memiliki sistem perencanaan kapasitas yang berbasis perangkat lunak, serta pengaturannya dilakukan melalui penjadwalan produksi manual dan sistem batch process. Kemudian pengaturan kapasitasnya dilakukan berdasarkan hasil peramalan penjualan dan stok barang yang diperoleh dari catatan penjualan online seperti Shopee dan media sosial lainnya, serta laporan titip jual di bengkel dan toko kendaraan. Kemudian kapasitas operasional AutoClean juga diatur dengan mempertimbangkan sumber daya, peralatan, dan waktu kerja serta proses produksi pada umumnya. Kemudian untuk jangka panjangnya, AutoClean berencana meningkatkan kapasitas produksi dari skala mikro menjadi menengah dengan menambah alat seperti mixer yang berkapasitas besar, kemudian memperluas ruang produksi, mengurangi beban kerja yang sudah berlebihan, kemudian meningkatkan efisiensi waktu, serta mempercepat pemenuhan permintaan pasar yang terus meningkat. Kemudian poin kedua yaitu bottleneck, yang dimana dalam proses produksinya AutoClean terdapat beberapa titik kendala yang mempengaruhi efisiensi dan kecepatan aliran produksi, ada yaitu bagian dari sistem produksi yang memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tahap lainnya, sehingga menimbulkan antrian pekerjaan dan memperlambat keseluruhan output, yang dimana kendalanya itu pengemasan atau packingnya, kemudian kapasitas alatnya seperti mixer yang terbatas, kemudian keterlambatan pasokan bahan baku. Selanjutnya itu manajemen kualitas, penerapan TQM atau biasa dikatakan dengan total quality management di AutoClean terlihat dari kebijakan internal yang menekankan pentingnya kualitas di setiap tahapan proses produksinya, mulai dari penerimaan bahan baku, proses formulasi, kemudian pengendapan, pengemasan, hingga distribusinya. Selain TQM, AutoClean juga menerapkan unsur sederhana dari Six Sigma, khususnya dalam bentuk pengendalian variasi kualitas produk dan pencegahan produk macet. Misalnya seperti formulasi setiap bahan, timbangan digital untuk memastikan komposisi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam konteks keamanan produk, AutoClean juga memperhatikan prinsip dasar
HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, meskipun tidak secara formal bersertifikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun AutoClean belum menerapkan sistem mutu formal seperti ISO 9001 atau Six Sigma secara menyeluruh, namun pada prinsip dasarnya sudah diintegrasikan dalam praktek kerja harian melalui pendekatan TQM yang berbasis UMKM MK. Baik, saya akan membahas tentang sustainability and green supply chains. Dalam menjalankan kegiatan operasional, AutoClean berkomitmen untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan menjadi dasar bagi usaha AutoClean untuk menyesuaikan seluruh proses produksinya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Meskipun masih terbilang UMKM, AutoClean terus berupaya mengintegrasikan nilai berkelanjutan ke dalam aktivitas rantai pasok dan proses produksinya secara konsisten. Salah satu bentuk upaya ramah lingkungan yang dilakukan AutoClean adalah pemilihan bahan baku yang lebih aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan. AutoClean menggunakan bahan kimia dengan tingkat toksisitas rendah dan surfakot yang lebih mudah terurai. Penggunaan bahan semacam ini bertujuan agar limbah cair dan proses penyucian kendaraan tidak mencemari tanah dan sumber air. Selain itu, AutoClean juga melakukan pengujian sederhana untuk memastikan pH produk tetap dalam batas aman sebelum dipasarkan, sehingga penggunaan tidak merusak permukaan kendaraan yang lingkungan sekitar. Dari sisi kemasan, AutoClean juga berkomitmen terhadap pengurangan limbah plastik dan optimalisasi penggunaan kembali kemasan. Produk AutoClean dikemas menggunakan botol plastik jenis PET yang dapat didaur ulang, serta mendorong konsumen untuk memanfaatkan kembali wadah. Sebelum dibuang ke depannya, AutoClean berencana mengembangkan program pengembalian kemasan, di mana botol bekas dapat ditukar dengan potongan harga produk baru. Langkah ini menjadi bentuk konkret penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle di tingkat UMKM, yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya daur ulang. Selain pada bahan dan kemasan, AutoClean juga memperhatikan efisiensi pengurangan air dan energi selama proses produksi. Proses pencampuran bahan dilakukan dengan alat listrik berdaya rendah, dan peralatan hanya dioperasikan saat dibutuhkan untuk mencegah pemborosan energi. Air yang digunakan untuk penyucian wadah dan peralatan dipakai secara hemat. Praktik efisiensi ini merupakan bentuk adaptasi sederhana dari konsep green manufacturing, di mana setiap sumber daya digunakan secara optimal tanpa mengorbankan kualitas produk. Secara keseluruhan, penerapan upaya ramah lingkungan di AutoClean mencerminkan komitmen usaha dan mendukung keberlanjutan industri lokal yang lebih hijau. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi dalam supply chains. AutoClean telah menerapkan sistem rantai pasok digital sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Meskipun masih berskala UMKM, AutoClean mampu mengintegrasikan proses bisnisnya melalui teknologi berbasis digital yang mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Penggunaan sistem digital ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif AutoClean dalam menghadapi perkembangan industri otomotif dan perawatan kendaraan yang semakin modern. Salah satu
Salah satu bentuk nyata penerapan sistem digital adalah pemanfaatan e-commerce Shopee sebagai saluran utama distribusi produk. Melalui platform ini, AutoClean dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah Indonesia tanpa harus membuka cabang fisik. Shopee tidak hanya berfungsi sebagai kanal penjualan, tetapi sebagai sistem pencatatan transaksi digital yang memudahkan pemilik usaha dan mengelola stok dan memantau arus keluar masuk produk. Data penjualan dari Shopee kemudian digunakan untuk memperkira permintaan, menentukan jadwal produksi, dan mengatur kebutuhan bahan baku secara lebih akurat. Selain melalui Shopee, AutoClean juga memiliki website resmi yang berperan sebagai pusat informasi dan pemasaran digital. Website ini menampilkan profil usaha, katalog produk, serta penggunaan produk. Keberadaan website tersebut memperkuat citra profesional perusahaan dan berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung dengan konsumen maupun mitra distributor. Website juga mendukung transportasi rantai pasok karena pelanggan dapat mengetahui ketersediaan produk, lokasi pengiriman, dan pemesanan secara daring tanpa harus datang langsung ke tempat produksi. Integrasi antara Shopee dan website resmi AutoClean bersifat terhubung secara digital. Setiap data penjualan yang masuk dari platform online secara otomatis menjadi dasar bagi keputusan operasional, seperti kapan bahan baku perlu dipesan ulang, kapan jadwal produksi harus ditingkatkan, dan beberapa kapasitas yang perlu disiapkan untuk memenuhi permintaan pasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis masalah dan rekomendasi solusi pada rantai pasok AutoClean. AutoClean menghadapi beberapa kendala utama dalam operasionalnya, terutama pada pengadaan bahan baku, kapasitas produksi, manajemen persediaan, dan distribusi produk. Ketergantungan pada pemasok bahan baku kimia tertentu sering menyebabkan keterlambatan produksi. Ditambah lagi pencatatan stok yang masih manual membuat data sering tidak akurat. Proses produksi dan pengemasan juga ya belum efisien karena keterbatasan alat dan tenaga kerja. Selain itu, sistem logistik yang belum terintegrasi membuat distribusi produk yang kurang maksimal. Dalam hal distribusi, kerjasama dengan mitra logistik atau retailer lokal juga perlu dilakukan. Integrasi data penjualan dari Shopee, website resmi, serta sistem internal akan membantu pemantauan permintaan secara real-time. Dengan langkah-langkah ini, AutoClean dapat membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan siap beradaptasi dengan perubahan pasar. Penyebabnya berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, AutoClean masih kekurangan sistem manajemen supply chain atau rantai pasok berbasis digital, serta sumber daya manusia yang terlatih. Secara eksternal, jumlah pemasok yang terbatas dan fluktuasi harga bahan baku memperburuk rantai pasok. Untuk mengatasi hal ini, AutoClean perlu melakukan digitalisasi manajemen stok dan produksi, memperluas jaringan pemasok, serta meningkatkan kapasitas produksi dengan peralatan dan pelatihan tambahan.